biar 30 hari berikutnya kelinci itu lahiran. Udah diatasi ya kalau itu tidak menjalar sampai kemana-mana. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelintian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten ya. Tadi perkenalan sedikit ya. Nama saya Mas Niko dari asli Jogja, kemudian itu paroki di Santa Maria Cerah di Pamekasan. Dan di kesempatan malam ini saya akan menceritakan pengalaman saya, mungkin sharing-sharing ya sama teman-teman untuk gimana cara kita untuk ternak kelinci, mungkin dari pembibitan, dari kandang, dari pakan, dan dari gimana kita mengolah hasil panen dari kelinci. Ini tadi biografi saya sama lanjut. Ya. Sebelumnya apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin menjadi peternak kelinci atau seorang breeder? Itu yang pertama bukan modal, bukan modal ya, tetapi adalah niat. Yang pertama niat, dan harus sayang terhadap hewan itu sendiri. Jadi ketika kita menyukai hewan itu, otomatis usia 3 bulan sampai 6 bulan ada yang kandangnya bersih, ada yang kotor. Biasanya yang kotor itu menurut pengalaman saya terkenal namanya scabies. Scabies itu sebenarnya mudah diatasi ya kalau itu tidak menjalar sampai kemana-mana. Menurut pengalaman saya itu kalau scabies itu dapat menyebabkan kelinci pertumbuhannya tidak maksimal. Yang kedua pegah mangan, angel, terus tekan pojok angel itu susah. Harus diberantas dahulu dari awal. Misal kotoran tikus itu dengan kita harus membasmi atau memberi kandangnya harus dirapatkan dahulu, itu agar anakan itu atau sapian tidak makan kotoran di dalam wadah pakannya itu. Nanti usia 2 bulan udah lewat, nanti usia 3 bulan itu bisa dibilang udah lulus dari ujian hidup ya. Jadi udah lulus 3 bulan, itu harus ditentukan untuk dipisah ya, mau jadi bibit atau yang tadi bilang Mas Niko bisa kemisi dengan kelinci. Apa sih yang dimau si kelinci di kandang? Nah, di situ saya berpikir lebih baik saya membeli sapian dulu. Nah, pada saat itu saya hanya membeli sepasang sapian. Pada waktu itu beli sapian itu sepasang itu kalau nggak salah 300.000 di sebuah teman peternak di daerah Tegalrejo. Nah, saya belajar mencoba memahami karakter kelinci dari sapian tersebut, di mana ya kembali lagi di perjalanan atau mengingung kelinci itu ternyata banyak rintangannya, tetapi juga maksudnya rintangannya juga bukan menjadi, yang saya katakan jangan sampai menjadi penghambat
bapak-bapak sekalian, karena ini juga sebagai pembelajaran di kandang, sebagai motivasi supaya sukses dalam berternak. Nah, banyak halangan di kandang, misal yang seperti tadi kendala-kendala mungkin penyakit yang disampaikan Mas Niko, skebis, mungkin kembung dan sebagainya. Bagaimana kita menyiasati atau menanggulangi berbagai penyakit. Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena kalau mikir manisnya saja itu gampang, enak banget, tapi aktualnya emang di lapangan berbeda. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini sudah lama berternak atau mungkin sudah senior juga mungkin sudah tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, dalam perjalanan waktu kelinci beranjak dewasa, sudah di usia 5 bulan, 6 bulan. Nah, pada waktu itu seperti yang disampaikan Mas Niko, usia 6 bulan 7 bulan itu merupakan usia siapan, di mana kelinci sudah siap dikawinkan atau produksi. Nah, pada situ saya juga sudah proses untuk dikawinkan sisan, biar 30 hari berikutnya kelinci itu lahiran, dan istilahnya badi gitu loh. Nah, akhirnya saya coba membeli 2 kelinci sekalian dikawinkan, dan akhirnya puji Tuhan 30 hari berusul lagi atau beranak lagi. Nah, terus seperti tadi Pak Budi, Pak Anton, Pak Anton 500-600, karena saya dulu satunya cuma 150. Kalau aku mau beli itu ya biar nanti jualnya gampang atau mungkin income-nya gede. Nah, tapi setelah saya cari informasi sana sini, ternyata harganya memang mahal sekali. Indukan terus pejantan itu paling enggak satu pasang itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, saya mikir, wah kok duit semono minggu kelinci, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya lihat-lihat di media sosial lagi. Nah, ada postingan tentang pengepul kelinci. Nah, pengepul kelinci. Nah, di situ mereka istilahnya menjual bibit, tetapi nanti anak-anakannya atau hasil dari panenannya itu mereka ambil. Nah, dari situ saya juga pikir, wah kalau saya beli tadi bibit yang pure, sayang, saya jualnya harus mandiri. Nah, bagaimana saya coba menghubungi pihak pengepul itu, bisa nggak bekerjasama dengan mereka, oleh yang saya bilang tadi, pengepul kelinci. Nah, paling nggak niatan saya coba berternak itu sudah ada hasilnya, walaupun di jalan memang banyak kendala. Nah, terus yang pengalaman saya yang berarti lagi adalah saya itu jadi banyak teman dari kelinci, jadi banyak teman. Jadi saya itu berternak kelinci, tapi juga sering main ke kandang-kandang teman-teman yang berternak. Karena apa? Kalau kita hanya ternak sendiri, nah itu susah. Kita nggak punya teman, nggak punya rekanan, nggak tahu situasional kelinci di sana di sini bagaimana, atau apa namanya kendala-kendala berternak kelinci apalah. Maka dari situ kita harus sering share. Tentangnya itu bahkan dari masih kandungan itu kadang trouble, dalam artian ada indukan yang kalau suara bising itu stres, dia akan gugur. Jadi namanya kelinci itu sangat sensitif terhadap yang namanya suara. Cuman kalau dibiasakan untuk mendengarkan musik atau ada suara itu biasanya biasa. Dengarkan konser ya? Konser. Nah, jadi ada yang di kandangnya itu kasih speaker. Jadi ngawekani ketika lebaran itu biasanya panen sate gitu. mercon ya, mercon. Jadi dari usia di dalam kandungan itu kita harus mempersiapkan kandangnya harus bersih, lalu tidak boleh bising.
Setelah itu setelah indukan siap kawin, kita harus persiapkan kotakan ya, mungkin teman-teman tahu. Untuk kotakan anakan itu disiapkan di kandang, lalu H-3 itu harus disiapkan. Setelah itu H-1 diberikan Kak jerami untuk memacu kelinci itu mau beranak di situ. Jerami atau daun kering gitu. Setelah itu kelinci beranak. Itu harus harus diamati dulu. Itu induk kelinci beranak berapa, lalu ada yang mati atau yang hidup berapa, itu harus dicek. Usia 1 hari sampai 1 minggu itu usia yang sangat rentan kelinci mau menyusui apa enggak. Itu ada yang induknya mau menyusui, ada yang enggak, dan ada yang mencabuti bulu, ada yang enggak. Itu ngawekaninya untuk kelinci, untuk pengalaman saya pribadi di kandang saya itu ada induk yang tidak mencabuti bulu sama sekali. Jadi di kotaan kosongan ini ya Allah, cacar-cacaran anak bingung nah kan cabuti bulu. Akhirnya saya lihat sharing-sharing teman-teman, terus nonton di YouTube, ada Facebook, itu saya cabuti bulu induk itu sendiri, terutama bagian puting, dekat-dekat puting itu dicabuti. Itu untuk keluar bulu dari usia 7 hari sampai 2 minggu. Itu udah mulai jalan-jalan, udah mulai lari. Mungkin ada anak yang masih keluar kota, itu harus kita kembalikan ke kota agar tetap hangat di dalam kota itu sampai usia 2 minggu. Di usia 2 minggu sampai 1 bulan biasanya usia 30 hari itu kelinci udah mulai cicit, sing biasanya ngasih pakan istilahnya satu cekuk cukup untuk indukan. Itu biasanya satu cekuk itu cukup untuk 10 menit atau sampai 1 jam habis. Jadi harus ekstra diberikan makan mau dari hijauan maupun ikan. Begitu 1 bulan, itu biasanya kelinci itu rentan terhadap yang namanya kejepit. Sapian-sapian ini kan kakinya kecil-kecil itu biasanya kejepit di kandang. Pengalaman saya itu ada yang sangkat, istilah itu pelomong sangkat, itu harus dipersiapkan. Kotoran tikus itu dengan kita harus membasmi atau memberi kandangnya harus dirapatkan dahulu. Itu agar anakan itu atau sapian tidak makan itu ya kotoran di dalam wadah makannya itu. Nanti usia 2 bulan udah lewat, nanti usia 3 bulan itu bisa dibilang udah lulus dari ujian hidup ya. Jadi udah lulus 3 bulan, itu harus ditentukan untuk dipisah ya, mau jadi bibit atau usia 3 bulan sampai 6 bulan. Ada yang kandangnya bersih, ada yang kotor. Biasanya yang kotor itu menurut pengalaman saya terkenal namanya skebis. Skebis itu sebenarnya mudah diatasi ya kalau itu tidak menjalar sampai kemana-mana. Menurut pengalaman saya itu kalau skebis itu dapat menyebabkan kelinci pertumbuhannya tidak maksimal. Yang kedua pegang mangan angel, terus tekem pojokan itu susah, harus diberantas dahulu dari awal. Misal itu di usia sapihan, istilahnya usia lepas dari induknya sampai usia 6 bulan. Nah, pengalaman di kandang saya adalah satu memang gembung. Nah, gembung terus mencret. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebab di kandang saya itu adalah angin malam. Mungkin kandangnya terlalu vulgar istilahnya, banyak terbuka atau banyak angin, terutama angin malam atau pergantian musim yang masuk ke situ. Lah itu menyebabkan salah satunya adalah penyakit kembung. Yang kedua mungkin mencret atau sembelih dan sebagainya. Itu disebabkan mungkin dari pakan.
Pakan saya di kandang itu menggunakan pelet dan juga hijauan hanya untuk malam hari. Nah, dari segi pakan terutama pelet itu kalau bisa jangan gonta-ganti pelet, merek pelet istilahnya. Kalau misalnya mau ganti produk A ke produk B itu harus melalui proses tahapan-tahapan, tidak langsung sehari langsung tak kasih pelet B. Nah, tetapi harus melalui proses dulu. Misal hari pertama adalah ya itu mungkin tadi untuk sharing-sharing bersama itu ya warga di Boro yang mau jadi peternak. Saya dengan Pak Tikno ini sudah sharing-sharing, semoga bermanfaat mungkin bagi teman-teman atau sobat kelinci dimanapun berada yang mau berternak kelinci bisa tonton di channel ini atau di YouTube ini ya, di channel Juragan Niko. See you di next episode. Bye.